Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman pembudidaya dimanapun berada. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dimudahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya seputar budidaya ikan nila. Khususnya saya akan menjelaskan 5 cara agar ikan nila kita cepat besar. Namun sebelum lanjut, bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang dapat pemberitahuan jika saya upload video terbaru. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar budidaya ikan nila, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti secepatnya akan saya jawab. Oke, langsung kita ke inti pembahasannya. 5 cara agar ikan nila kita cepat besar. Yang pertama, kita jangan beli bibit terlalu kecil. Untuk segmen pembesaran, idealnya ukuran bibit tebar di ukuran 8-10 cm. Nah, jika kita ukur dengan ukuran jari, maka ukuran 2 jari orang dewasa ya teman-teman ya. Nah, untuk ikan seperti inilah masa panennya yang akan lebih cepat. Antara 4-5 bulan kita sudah bisa panen teman-teman, dengan minimal bobot sudah mencapai 200-300 gram per ekornya ya. Nah, itulah kenapa kita harus tebar bibit ukuran yang lumayan besar, karena selain pertumbuhannya bisa lebih cepat, tentunya panennya juga bisa lebih cepat ya teman-teman. Kemudian untuk pemilihan bibit, usahakan sebisa mungkin menggunakan bibit yang berjenis kelamin tunggal ya teman-teman ya, atau satu jenis kelamin. Sebisa mungkin kelaminnya jantan ya, karena ikan nila jantan pertumbuhannya 50% lebih cepat daripada betina. Nah, dan ini sudah saya uji coba di kolam saya ini teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan ikan nila jantan itu jauh lebih cepat daripada ikan nila betina. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman untuk mengusahakan ketika teman-teman membeli bibit di pembibitan, di petani pembibitan, usahakan beli bibit yang berjenis kelamin jantan saja teman-teman ya. Oke, nah itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman sesuaikan kepadatan tebar. Nah, maksudnya gimana? Kita jangan tebar terlalu padat. Ini maksudnya teman-teman ya. Kita jangan tebar terlalu padat, karena ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan nila kita teman-teman. Idealnya ikan nila bisa tumbuh maksimal di kolam terpal atau di kolam beton itu di 100 meter per meter kubik air. Bukan per meter kolam ya, ingat, tapi per meter kubik air. Cara ngitung kubik air itu sangat mudah, seperti ini teman-teman. Rumus cara menghitung kubik air seperti ini: panjang kali lebar kolam dikali tinggi air, maka nanti akan ketemu jumlah kubik airnya ya. Tinggal nanti kita kalikan 100 ekor per meter kubik untuk jumlah tebarnya. Misalnya seperti ini. Teman-teman punya kolam ukuran 2x3 misalnya. Ukuran panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya 3 meter. Kemudian untuk tingginya 50 cm atau 0,5. Jadi 2 dikali 3 dikali 0,5 ya. Nanti akan ketemu 3 kubik air ya. Jadi nanti kita tinggal kalikan jumlah tebarnya 100 ekor per meter kubik air. Nah, kalau 3 kubik kita kalikan 100 berarti 300 ekor yang bisa kita tebar. Itulah jumlah ideal yang harus kita tebar. Namun tentunya dengan bantuan aerator yang cukup ya teman-teman, atau kita suplai oksigen juga di dalam kolam agar pertumbuhannya lebih cepat ya untuk ikan nila kita. Nah, kalau saran saya teman-teman, lebih baik kita tebar
lebih sedikit daripada jumlah ideal ya. Dari jumlah ideal 100 ekor per meter kubik tadi, lebih baik kita tebar lebih sedikit. Kenapa? Karena semakin sedikit jumlah tebar, maka pertumbuhan ikan akan jauh lebih cepat dan maksimal, teman-teman. Untuk pemula saya sarankan lebih baik kita cari aman saja di 50 sampai 70 ekor per meter kubik air. Ya, itu sudah lumayan ya. Itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga, pahami manajemen pakan. Nah, di sini penting. Maksudnya bagaimana? Di sini kita jangan sembarangan memberi pakan ikan ke nilai kita, teman-teman. Secara teori, dalam rumus pakan budidaya ikan nila air tawar atau ikan lele atau ikan air tawar yang lain lah, itu adalah 3-5% dari biomasa ikan. Nah, itu teori sudah paten ya, 3-5% dari jumlah biomasa ikan. Namun di sini saya rasa kurang efektif, teman-teman, karena ada kalanya ikan nila itu tidak nafsu untuk makan ya, atau misalnya lagi sakit ataupun kualitas air lagi jelek. Nah, itu pasti ikan nila akan mogok makan dan nafsu makannya pasti akan menurun. Nah, apa ya kita akan kasih ke kolam pakan yang sudah dihitung dengan teori biomasa tadi? Kita akan kasih pakannya ke kolam sementara ikan nila kita lagi sakit atau nafsu makannya berkurang. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman ya. Seandainya kita paksa kasih pakan, nanti malah pakan yang diberikan ke kolam akan percuma, teman-teman, dan tidak akan dimakan oleh ikan karena nafsu makannya berkurang ya. Entah itu mungkin lagi sakit dan lain sebagainya. Nah, kemudian pakan yang kita kasih ke kolam ini nanti akan mengendap ke dasar kolam ya, kemudian membusuk dan akhirnya menjadi racun buat ikan nila kita, teman-teman. Nanti malah kita yang rugi sendiri ya. Jadi seperti itu, teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk di sini saya sarankan buat teman-teman cara memberi pakan dengan feeling ya. Dengan feeling, biasanya di sini saya dengan feeling saja sudah cukup ya. Dengan cara kita lihat respon ikannya. Jika kita kasih pelet ke kolam atau ke ikannya, ikan masih respon untuk makan, kita hajar, teman-teman ya, kita kasih terus. Ketika masih respon, kita kasih terus ya, kita tambah lagi. Nah, ketika ikan nila itu sudah mulai slow respon, baru kita berhenti ya, baru kita stop, jangan dipaksa. Nah, itulah cara yang menurut saya lebih efisien dan efektif ya, teman-teman, dan maksimal dalam cara pemberian pakan. Itu yang ketiga ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, jaga kualitas air. Ini penting, teman-teman ya, karena kita budidaya ikan nila ini hidupnya di air. Jadi kita jaga kualitas air benar-benar bagus. Nah, banyak cara sederhana dan mudah ya untuk menjaga kualitas air ini. Bisa dengan menggunakan media filter seperti yang saya gunakan di kolam beton saya yang kemarin. Sudah saya review di video-video saya yang sebelumnya, teman-teman, silakan aja ditonton. Atau bisa dengan menggunakan pembuangan air rutin minimal 1 kali seminggu, dengan cara kita membuang air bawah kolam agar amoniaknya terbuang lewat saluran pembuangan air kolam kita. Nah, minimal kita buang setengah air kolamnya, kemudian kita isi dengan air yang baru lagi ya, minimal atau syukur-syukur airnya sudah diendapkan ya, diendapkan minimal 3 hari lah baru bisa kita pakai. Nah, kemudian untuk perawatan bulanan, teman-teman bisa jadwalkan secara rutin 1 bulan sekali, bisa dikuras full ya, dikuras full. Kemudian dinding-dinding kolam, dasar-dasar kolam bisa dibersihkan dari lumut dan sisa-sisa kotoran ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa tambahkan air yang baru lagi, kita isi sesuai dengan volume ketinggian air semula, tentunya dengan air yang sudah diendapkan ya. Sekali lagi teman-teman harus ingat, air yang sudah diendapkan ya, bukan air baru ya, tapi air yang sudah kita diamkan kurang lebih 3 hari lah, 3 hari itu sudah bisa ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir,
ini penting juga teman-teman ya. Yang kelima ini adalah pemberian suplemen atau multivitamin. Seperti yang biasa saya lakukan di kolam saya ini, setiap hari, setiap pemberian pakan, saya bibis pakannya terlebih dahulu dengan menggunakan probiotik ya teman-teman. Dengan menggunakan probiotik dan saya tambahkan multivitamin, penambah nafsu makan ya. Vitamin yang saya gunakan ini adalah penambah nafsu makan. Untuk jenis vitamin bebas ya teman-teman, silahkan teman-teman berkreasi saja, silahkan beli multivitamin yang teman-teman anggap bagus ya, tapi yang untuk penambah nafsu makan. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya agar ikan nila kita nafsu makannya tetap tinggi dan pertumbuhannya juga lebih cepat ya teman-teman ya, dan bisa maksimal. Kurang lebihnya ini dulu teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya yang baru mau memulai budidaya ikan nila ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya dan segenap ikan nila yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.